Shalom, jumpa kembali dengan saya Tri, Riding for Grace. Saat ini kita berada di tengah-tengah dunia dalam tatanan sosial atau budaya yang diperhadapkan kepada kesempurnaan. Dunia mengharapkan kita untuk sempurna dalam memikirkan atau merancangkan, dalam mengerjakan. Tetapi tidak jarang kita tidak bisa memenuhi setiap ekspektasi yang diberikan kepada kita. Hal itu sering membuat kita mengalami yang namanya tekanan. Bahkan tidak jarang sampai kepada depresi. Sebagai seorang Kristen, kita perlu menjadi alat Tuhan Yesus Kristus dalam menjangkau, dalam memulihkan keadaan orang lain, dalam memulihkan keadaan dunia ini. Disitulah pentingnya pastoral counseling. Pastoral counseling terdiri dari dua kata, yaitu pastoral dan counseling. Di mana pastoral itu sendiri berasal dari bahasa Latin yang berarti pastore. Sedangkan dalam bahasa Yunani disebut paimen yang berarti gembala. Art van Beek mengatakan di dalam bukunya Pendampingan Pastoral, di dalam kata gembala terkandung pengertian tentang hubungan antara pencipta yang penuh kasih dengan manusia yang lemah, yang membutuhkan arahan dan bimbingan. Jadi pastoral counseling adalah sebuah sistem yang akan membuat kita menerima satu tuntunan, satu bimbingan, sehingga kita yang membutuhkan arah, sehingga kita yang mengalami kelemahan mampu bangkit dari kelemahan, sehingga kita yang mengalami suatu tekanan mampu keluar dari tekanan. Itulah yang diharapkan dari sebuah pastoral. Secara etimologis, pastor dalam bahasa Latin berarti gembala, yaitu dari asal kata pascere yang berarti memelihara atau memberi makan. Nah, dalam konteks ini pastoral berarti mengacu pada kegiatan di mana kita memelihara atau memberi makan. Kita akan memelihara, memberi bimbingan dan perhatian secara khusus. Sedangkan counseling berasal dari bahasa Inggris yang berarti to console, atau dalam bahasa Latin yang dikatakan consulere yang berarti memberi arahan. Di mana counseling itu adalah hubungan timbal balik antara dua individu, yaitu seseorang yang disebut konselor yang memberi arahan dengan seorang konseli yang diarahkan. Sehingga pastoral counseling adalah satu proses di mana ada hubungan antara seseorang yang menyadari pentingnya menjadi bagian daripada keselamatan. Seorang pribadi yang sadar dia memiliki tanggung jawab sebagai orang yang sudah diselamatkan, untuk menyelamatkan, memberi bimbingan kepada orang lain. Inilah pastoral counseling. Setiap orang yang percaya kepada Yesus Kristus adalah pribadi yang seharusnya menjadi alat Tuhan dalam memulihkan. Apa yang menjadi dasar pastoral counseling? Dalam Markus 10:45 dikatakan karena anak manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani. Kata melayani atau diakonia, diakonio berarti memberikan perhatian khusus untuk bisa memenuhi tuntutan, untuk bisa memenuhi sebuah keadaan seseorang dengan penuh kasih. Jadi teladan utama kita Kristus. Kemudian
Apalagi yang menjadi dasar pastoral konseling, yaitu pengakuan dan pengalaman hidup dari pendahulu iman kita. Baik itu Abraham, baik itu Musa, Daud, Salomo. Dalam 2 Korintus 1 ayat 3-4, Rasul Paulus berkata, terpujilah Tuhan, Bapa yang penuh belas kasihan, dan Tuhan sumber segala penghiburan yang menghibur kami dalam segala penderitaan kami. Di sana ada kata paraklesis. Paraklesis itu ada hubungannya dengan parakletos dalam bahasa Yunani, yaitu penolong yang memberi penghiburan. Nah, jadi Rasul Paulus berkata, terpujilah Tuhan, sumber segala penghiburan yang menghiburkan kami. Nah, saudara, kita harus bisa memberi penghiburan kepada orang lain. Kita harus mampu, kita harus mau. Banyak orang yang mampu, tapi sangat sedikit yang mau. Secara khusus kita mau lihat dulu dari Mazmur 147 ayat 3, yaitu pengalaman seorang pemazmur. Dia berkata begini, dia menyembuhkan orang-orang yang patah hati dan membalut luka-luka mereka. Rafa. Dalam bahasa Ibrani dikatakan Rafa. Menyembuhkan secara fisik, secara emosional, maupun secara spiritual. Dan yang terakhir yang menjadi dasar pastoral konseling adalah itu menjadi buah pertobatan kita. Galatia 6 ayat 2. Bertolong-tolonglah menanggung bebanmu, demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Menanggung, bastazo, yang artinya menanggung atau membawa, sering digunakan untuk menggambarkan sebuah tindakan yang dilakukan dengan penuh kasih untuk membawa sesuatu. Pastoral konseling membantu seseorang untuk meringankan bebannya. Di mana beban yang dihadapi, kita bawa kepada Tuhan Yesus Kristus. Sehingga orang yang mengalami tekanan itu memiliki damai sejahtera atau kasih karunia yang selanjutnya akan membawa dia menikmati anugerah atau mujizat. Matius 11 ayat 28-30. Saudara, pada waktu-waktu ke depan, saya rindu akan berbagi secara khusus tentang pastoral konseling. Jadi inilah pengertian pastoral konseling. Pada tahap berikutnya, pada waktu-waktu ke depan, kita akan lebih dalam belajar apa saja yang menjadi beban secara khusus, yang membuat seseorang perlu menerima, perlu menikmati yang namanya pastoral konseling. Dan di akhirnya nanti, saya sangat rindu untuk berbagi kesaksian bagaimana menangani seseorang yang mengalami beban ketika dia ditinggalkan oleh orang tuanya. Seorang anak yang ditinggalkan orang tua, bukan ditinggal meninggal, tetapi yang memang tidak dikasihi atau bahasa sederhananya dibuang, dia akan mengalami konflik batin. Sekali lagi, mari kita mau menjadi bagian daripada keselamatan yang disampaikan Kristus Yesus. Bahkan kita sendiri yang sudah menerima keselamatan itu, berbagi keselamatan dengan menjadikan diri sebagai bagian daripada pastoral konseling. Salam, Riding for Grace. Haleluya.